Pembalasan ke-8. Sejak dari bangun tidur, Darren terlihat sangat bahagia sekali dan selalu saja senyum-senyum sendiri, karena merasakan kebahagiaan yang sangat besar sekali. Karena setelah lebih dari 17 tahun, akhirnya dia bisa tidur dengan memeluk tubuh istrinya lagi. Bukan hanya itu saja, Darren juga sangat bahagia sekali, bisa tidur bertiga dengan anaknya. Rasa bahagia yang Darren rasakan sangat berbanding terbalik dengan yang dirasakan oleh Dion dan juga Yuri, karena setelah bangun tidur, mereka langsung saja terkejut ketika merasakan ada satu tangan lainnya yang juga memeluk tubuh mereka. Pagi hari, di villa mewah itu, bahkan terjadi kerusuhan dan itu semua tidak membuat Darren marah sama sekali. Malahan dia sangat bahagia. Semua yang berhubungan dengan anak dan juga istrinya akan selalu membuat dirinya bahagia sekali. Walaupun dia harus mendengar kata-kata pedas dari anaknya, seperti sekarang ini. Saya dan Bunda mau pulang sekarang. Dion sejak tadi selalu saja berteriak, mengatakan dia ingin pulang ke kampung. Tapi, dengan semua kekuasaan yang dimiliki oleh Darren, maka, mana bisa Dion dan Yuri pulang dengan begitu cepat? Bahkan, keluar dari villa ini saja, mungkin akan sangat susah. Saking ketatnya penjagaan yang dilakukan oleh Darren untuk menjaga anak dan juga istrinya, supaya tidak akan bisa kabur dari sisinya lagi. Bagi Darren, ketika dia telah bertemu dengan anak dan juga istrinya, maka dia tidak akan pernah lagi melepaskan mereka berdua dengan sangat mudah. Anak dan istrinya adalah hidup dari Darren. Mereka adalah nyawa Darren. Maka tidak akan pernah dia perbolehkan anak dan juga istrinya pergi begitu saja. Darren bahkan sudah menyusun rencana untuk bisa memindahkan sekolah Dion. Dengan otak yang sangat pintar dan juga dengan koneksi yang Darren punya, dia bisa dengan sangat cepat memindahkan sekolah Dion. Bahkan, Dion bisa langsung sekolah, karena Darren adalah donatur terbesar di sekolah itu. Di zaman sekarang, semuanya sangat mudah jika kita memiliki banyak uang. Uang yang akan bekerja untuk kita semua. Duduk tenang dulu, nak. Ayah sudah bilang, sekarang kita akan tinggal di Jakarta dan sekarang. Bahkan sekolah Dion, telah ayah urus semua kepindahannya. Bahkan, semua pekerjaan Bunda juga sudah ayah bereskan. Jadi, tidak ada lagi yang akan Dion dan Bunda lakukan di kampung. Sekarang kita akan tinggal di Jakarta. Dan sekarang, kita akan pindah ke apartemen terlebih dahulu. Karena hanya apartemen yang jarak ke sekolah Dion sangat dekat. Dion dan Bunda mau kan? Tinggal di sini dan kita akan memulai hidup baru dengan suasana yang baru. Apartemen itu sebenarnya juga apartemen baru sekali yang ayah beli Dion. Entah kenapa, ayah sangat suka dengan apartemennya. Ternyata, semuanya memang ada gunanya ya. Karena dengan apartemen itu, kita bisa tinggal sementara sampai Dion tamat sekolah nanti. Semuanya tidak bisa mendadak seperti ini, Darren. Aku dan juga Dion juga berhak untuk menentukan hidup kami. Mau kami ingin pindah ke sini atau hidup di kampung. Jangan pernah mengatur hidup kami, karena kamu tidak ada hak sama sekali dengan hidup kamu lagi, Darren. Kita sudah lama berpisah dan juga Dion juga sudah terbiasa hidup di kampung. Yuri benar-benar tidak menyangka sama sekali dengan apa yang dilakukan oleh mantan suami atau memang masih sah sebagai suaminya itu. Karena Yuri sangat tahu kalau sampai sekarang, mungkin Darren masih menjadi suami sahnya. Karena sampai sekarang, belum ada kata cerai yang dia dapatkan dari Darren, dan dia juga tidak pernah mendengar kalau Darren mengucapkan kata cerai, sedikit pun. Setiap hari Yuri dulu, selalu dipenuhi oleh cinta dan mana mungkin Darren mengatakan kata cerai yang tidak akan mungkin terjadi. Kalau kata hati Yuri, kamu dan juga Dion adalah anak aku. Sayang, kalian adalah keluarga aku. Jadi, sebagai kepala keluarga, pasti aku memiliki hak untuk mengatur anak dan juga istri aku. Sayang, tolonglah, jangan seperti ini terus. Semuanya bukan kesalahan aku. Walaupun aku memang mengaku salah, karena mau mendengarkan semua perkataan kedua orang tua aku dan juga menurut dengan mereka. Jika saja aku tidak melakukan pernikahan itu, pasti sekarang kita hidup dalam kebahagiaan dan pasti Dion juga tidak kesepian, karena sudah pasti dia akan punya adik. Hehehe.
Darren terlihat sangat bahagia sekali. Setiap kata yang keluar dari mulutnya, pasti ada kata yang sangat aneh sekali untuk didengar oleh Yuri dan juga Dion. Sehingga Dion sudah mengusap kepalanya, yang terasa sangat sakit sekali. Saking lelahnya dia mendengar perkataan aneh, pria yang sebenarnya adalah ayah kandungnya itu. Seperti apapun Dion mengelak, semuanya juga tidak akan bisa mengatakan jalo dia bukan anak seorang Darren putra Zen. Tapi, dengan kondisi seperti ini, dia tidak akan pernah bisa memberikan pelajaran kepada keluarga Zen atas semua kelancangannya dan juga atas semua hal yang telah dia lakukan kepada dirinya dan juga kepada bundanya. Walaupun Dion sangat tahu kalau bukan ayahnya yang melakukan semua itu. Tapi, entah kenapa, dia belum bisa juga memberikan maaf kepadanya. Bagi Dion, ayahnya sangatlah bodoh sekali selama ini. Hidupnya dihabiskan menjadi penutup aib anak orang lain dan dirinya sendiri hancur di dalamnya. Sedangkan wanita itu terlihat berbahagia dengan semua penderitaan ayahnya itu. Aku masih mau pulang, Tuan. Jangan paksa aku, Tuan. Ayah Dion. Panggil aku ayah, nak. Karena kamu panggil bunda dan pasti pasangannya ayah. Sayang. Jangan katakan kata-kata menyakitkan lagi dan jangan mengelak lagi. Karena saya adalah ayah kandung kamu, nak, tolong. Jangan katakan kata formal itu lagi. Maafkan semua kesalahan ayah, yang sangat tidak becus sekali. Merasakan kehadiran kamu di sisi ayah. Sayang. Semua itu, ayah lakukan agar tidak ada orang yang akan memanfaatkan keluarga kita. Makanya, saat ada orang yang katanya akan meminta uang atau meminta beasiswa, ayah akan berkata begitu, karena kita sangat tahu, banyak sekali orang yang akan memanfaatkan kita, jika kita terlalu baik sekali. Makanya, ayah melakukan itu semua kepada kamu. Sayang, tolonglah nak, tolong jangan pernah berkata hal yang menyakitkan itu lagi. Sayang. Dan bahkan sekarang, sudah berlutut di depan anak dan juga istrinya, yang hendak keluar dari villa itu. Darren akan melakukan apapun saja, agar dia bisa merasakan anak dan juga istrinya, yang selalu ada di dekat dirinya. Apapun akan Darren lakukan. Walaupun harus merendak seperti ini. Bagi Darren, ini bukan apa-apa. Kesalahannya sangat banyak sekali kepada anak dan juga istrinya itu. Di kediaman keluarga Zen, saat ini Yola Zen dan juga Akbar Zen tengah bersiap-siap melihat keadaan cucu sematawayang mereka. Bahkan sejak tadi, Yola selalu saja tersenyum. Karena dia sudah tidak sabar membayangkan bisa berinteraksi dengan cucunya dan jika cucunya mau, dia juga akan membawa dia pergi jalan-jalan. Sekarang juga. Sudah siap, sayang? Tanya Yola Zen yang tidak sabaran lagi. Bahkan, dia saja yang selalu berdandan lama, bisa bergegas dan bisa dengan cepat bersiap-siap. Masa suaminya, yang hanya tinggal ganti baju saja, tidak bisa melakukan semuanya dengan sangat cepat. Sebentar, nih. Teriak Akbar Zen, yang sedang mengatur rambutnya, yang baru saja dia beri warna hitam, agar tidak terlihat semakin tua, karena sebagian rambutnya, yang sudah berubah warna. Bukan hanya Yola Zen saja yang sangat antusias sekali bertemu dengan cucu mereka. Akbar Zen juga merasakan itu, entah kenapa. Perasaannya terasa sangat menggebu-gebu sekali, hanya karena ingin bertemu dengan cucu sematawayangnya itu. Padahal, Akbar Zen sudah lama sekali mengetahui keberadaan cucunya dan mengetahui keberadaan dan apa yang dirasakan oleh cucunya selama ini. Tapi entah kenapa, hatinya baru terketuk sekarang. Setelah mengetahui semua kesalahan yang dilakukan oleh menantu yang telah dia percayai dan juga mengetahui kalau cucu yang selama ini dia sayangi dan dia limpahi kasih sayang, ternyata bukan cucu kandung mereka. Ayo, sekarang papi sudah siap. Akbar Zen langsung saja berjalan dan berdiri di depan sang istri. Dengan gayanya yang sangat berbeda sekali, karena sekarang, Akbar Zen malah memakai celana jeans dan juga kaos lengan pendek. Gayanya seperti anak muda saja, bahkan dengan gaya rambut yang sudah menghitam semuanya. Yola Zen berusaha menahan tawanya. Saat melihat penampilan aneh sang suami, Yola bisa melihat kalau suaminya masih terlihat awet muda. Tapi, dia tidak pernah berpakaian seperti ini lagi, setelah mereka mempunyai cucu dan juga usia mereka yang tidak enak lagi dipandang. Dengan style anak muda ini. Penampilan papi sangat aneh sekali ya, Mi.
Tanya Akbar Zen, dengan wajah yang berusaha menahan malunya. Yola Zen masih melihat wajah sang suami dan selalu saja melihat tampilan suaminya dari atas sampai ke bawah. Bahkan sampai ke sepatu yang akan dipakai oleh suaminya itu. Aneh banget sih. Enggak sih. Pih, masih bisalah. Papi memakai pakaian seperti ini. Karena laki-laki, biasanya pakaiannya juga tidak banyak gaya. Tapi, ayah yang sebenarnya memotivasi papi untuk memakai pakaian seperti ini lagi. Tanya Yola Zen dengan sangat penasaran sekali. Sebenarnya, papi mau pergi jalan-jalan dengan Dion. Nih, Jetty, sebisa mungkin, papi harus terlihat sangat muda sekali, agar Dion tidak malu membawa kita. Mami, tentu masih terlihat awet muda, karena selalu saja perawatan. Sedangkan papi, mana pernah melakukan semua itu. Yang papi tahu, hanya kerja dan kerja, sehingga rambut papi saja sudah banyak yang putihnya. Jetty, ya begini deh, Mi. Tunjuk Akbar Zen ke semua pakaian yang dia gunakan. Yola yang merasa sangat terharu sekali dengan apa yang dipersiapkan oleh sang suami saat akan bertemu dengan cucu sematawayang mereka. Langsung saja memeluk tubuh pria yang sangat dia sayangi itu. Yola juga sangat tahu kalau suaminya melakukan ini karena merasa sangat sayang sekali dengan cucu mereka. Sama seperti apa yang Yola rasakan juga. Mudah-mudahan Dion bisa menerima kita dengan sangat baik ya. Terlepas dari banyaknya dosa dan kesalahan yang telah kita lakukan kepada dia. Sejak dia masih dalam kandungan, sampai dia sebesar sekarang. Mami sangat berharap Yuri juga akan memberikan maaf, agar keluarga kita bisa berkumpul dengan sangat komplit dan pasti akan dihiasi dengan kebahagiaan yang sangat besar sekali. Amin. Semoga semua doa kita didengarkan oleh Tuhan. Jawab Akbar Zen sambil membalas pelukan sang istri. Setelah acara pelukan itu, mereka langsung saja bergegas pergi ke salah satu villa yang dimiliki oleh anaknya, Darren. Walaupun Darren melarang kedatangan mereka ke sana, tapi itu tidak akan menyurutkan semangat pasangan parubaya itu. Mereka tetap semangat dan tidak akan pantang menyerah menemui cucu yang sangat mereka sayangi itu. Bunda, Dion sejak tadi masih saja merengek untuk pulang. Tapi, karena bundanya yang sangat tidak tegaan, akhirnya sekarang mereka masuk kembali ke dalam villa, dan sekarang mereka sedang duduk di ruang tamu. Tolong, kamu dengarkan keinginan aku dan juga Dion. Dan, kami tidak ingin tinggal di sini dan di kota ini. Kami lebih baik tinggal di kampung saja. Kami lebih merasa semuanya terasa lebih indah saat kami di kampung. Jika aku dan juga Dion masih di sini, apa kata orang nanti? Di kota ini, orang-orang hanya tahu kalau kamu memiliki satu istri yang sangat dan sangat kamu sayangi. Hanya dia, wanita yang selama ini diketahui oleh publik dan juga dikenali oleh semua kenalan kami. Jetty, apa kata orang saat mereka melihat aku dan juga Dion yang berada di dekat kamu? Darren. Jetty, aku mohon, jangan halangin kepergian kami lagi. Biarkan kami hidup dengan sangat baik di kampung dan kamu juga hidup bahagia di sini dengan anak dan juga istri kamu. Darren, aku bilang, aku akan menceraikan dia sayang. Aku akan menceraikan wanita itu dan kita akan memulai hidup yang baru, yang sangat bahagia sekali. Dia pasti tidak akan keberatan sama sekali, karena aku sangat tahu, dia juga sudah punya pacar yang juga ayah dari Meida. Dia pasti tidak akan keberatan. Sayang, tolong jangan tinggalkan aku lagi. Sayang, tolong, aku akan mengurus surat perceraian kami dengan sangat cepat, dan aku juga bisa memastikan, tidak akan ada orang yang akan menghujat kamu, sayang dan juga anak kita, Dion. Karena aku akan mengatakan kepada seluruh dunia, kalau Dion adalah satu-satunya ahli waris aku dan satu-satunya pewaris dari Netizen Corp. Aku akan mengatakan itu saat ulang tahun perusahaan, 1 bulan lagi. Di saat ayah dan juga bundanya saling berdebat. Dion hanya memperhatikan saja, karena sebenarnya, dia juga tidak terlalu ingin pulang ke kampung halamannya. Dion sebenarnya sudah punya satu rencana, yang sudah lama dia pikirkan, tentang balasan apa yang akan dia lakukan kepada semua keluarga Zen itu. Dion akan melakukan semuanya dengan sangat pelan sekali. Tapi, juga sangat menusuk sekali. Dion bukan hanya
akan menyerang keluarga Zen. Tapi, dia juga akan menuntut balas kepada keluarga istri kedua ayahnya. Dion merasa ada yang tidak beres dengan semua masalah ini. Dion sangat penasaran sekali, kenapa keluarga Zen sangat takut dengan keluarga ibu tirinya itu, dan apa juga penyebab. Sampai 17 tahun lebih, dia masih saja berhubungan dengan pria yang sudah menghamilinya. Jika benar mereka saling mencintai, tidak mungkin bisa, selama itu, membiarkan ibu tirinya menikah dengan ayah kandungnya itu. Pasti ada sesuatu yang sangat besar, yang sedang disusun dan direncanakan oleh ibu tirinya itu dan juga pacar gelapnya. Dion harus mengungkapkan semua itu. Tapi, dia tidak akan melakukan semua ini hanya untuk keluarga Zen. Dion punya satu maksud yang sebenarnya sangat besar sekali, yang akan dia lakukan di masa depan. Semuanya telah Dion pikirkan dengan sangat matang sekali dan dia sepertinya akan melakukan hal itu mulai dari sekarang. Karena mulai dari sekarang, dia akan menetap tinggal di Jakarta dan dia akan bersekolah dengan sekolah yang sama dengan anak tiri, ayahnya itu. Dion akan melihat seperti apa keluarga Zen bertindak jika dia melakukan semua hal yang sangat tidak wajar kepada cucu satu-satunya keluarga Zen yang diketahui oleh publik. Dion juga sangat penasaran sekali. Apa image yang sangat lugu dan sangat polos yang selalu dia tampilkan di depan publik adalah benar-benar wajah aslinya? Atau semuanya hanyalah kepura-puraan saja, karena kita tidak tahu seperti apa wajah dan watak orang yang berwajah polos itu. Bisa jadi, dia benar-benar polos atau polos-polosan. Baiklah, ayo kita pindah ke Jakarta saya, Bunda. Sepertinya, Dion juga tidak akan merasa canggung tinggal di Jakarta dengan semua mata pelajaran yang bisa Dion kuasai. Jadi, ayo kita turuti kata-kata pria ini. Sekaligus, kita bisa menilai apa semua kata yang diucapkan oleh pria ini adalah sebuah kebenaran atau hanya sebuah omong kosong belaka. Ejek Dion, Kaira sang ayah, yang tadi sudah terlihat sangat bahagia sekali, sekarang langsung saja berubah karena ucapan anaknya yang masih saja belum memanggil dirinya ayah. Tapi Dion, semuanya tenang saja Bunda. Ayo kita lihat sampai di mana kehebatan pria yang kata orang adalah si genius ini. Coba kita lihat dan kita buktikan sendiri. Baik, akan ayah tunjukkan sama kamu. Nah, apa yang akan ayah lakukan sama kamu dan juga Bunda? Ayah akan bertanggung jawab dengan kamu dan juga Bunda mulai dari sekarang dan tidak akan ayah biarkan kamu merasa tersakiti selama tinggal di sini. Ayah akan menjaga kamu dengan sangat baik sekali. Bahkan dengan seluruh kekuatan ayah. Nah, Darren terlihat sangat bahagia sekali. Tapi, dia seolah bisa menebak kalau semua ini tidaklah mudah untuk dia lakukan. Karena dia mempunyai anak yang sangat pintar sekali. Darren juga merasa akan terjadi sesuatu hal hanya dengan melihat mimik wajah anaknya sekarang ini. Tapi, dia akan terus melakukan apapun untuk anak dan juga istrinya. Tidak peduli apa yang akan dia lakukan kepada dirinya. Datren anggap itu semua adalah konsekuensi dari apa yang dia dan keluarganya lakukan selama ini. Dion tersenyum puas dengan semua itu. Dia langsung saja berdiri dari duduknya dan memegang tangan bundanya dengan sangat erat. Ayo kita pergi sekarang. Kemana, Nak? Tanya Darren yang merasa otaknya sedang loading dengan sangat lama sekali. Bukannya Anda yang bilang, kita akan tinggal di apartemen untuk sementara waktu. Kenapa masih tanya sama saya sih? Anda ikhlas tidak membawa saja dan juga Bunda saya. Jika tidak, maka lebih baik kami pulang saja ke kampung. Ancam Dion, tanpa tatapan yang merasa bersalah sama sekali. Oh, iya. Baiklah, ayo kita berangkat sekarang. Ayo ayah lihatkan tempat tinggal ayah, Bunda dan juga kamu, Dion. Di sana juga akan ada satu mesin jahit. Sehingga Bunda tidak akan pernah merasa kesepian. Karena sambil menunggu Dion pulang sekolah, Bunda bisa merancang sebuah gaun dan juga menjahitnya sendiri. Gimana? Suka nggak sayang? Atau ada yang akan ditambahkan lagi di dalam apartemen baru kita? Yuri yang berjalan dengan bergandengan tangan dengan Dion saja, hanya diam dan tidak banyak berkomentar. Yuri merasakan kalau ada sesuatu yang sedang direncanakan oleh anaknya sekarang. Makanya dia bisa meneriam semua ini dengan sangat mudah, seperti bukan Dion saja.
Sedangkan Dion selalu saja memegang tangan bundanya untuk menguatkan dirinya sendiri. Agar semua hal yang telah dia pikirkan dengan sangat matang akan terlaksana dengan sangat baik dan tidak akan ada hambaran sama sekali di kemudian hari. Tunggu saja kedatangan aku keluarga Zen. Cucu yang tidak kalian anggap ini akan memberikan kalian semua pelajaran yang sangat berharga sekali. Ketika kalian bersikap baik dengan orang lain, baik itu orang kaya dan juga sekalipun dia orang miskin dan tidak mempunyai keluarga yang sangat terpandang, Dion akan melakukan sesuatu dengan keluarga itu dengan sangat cerdik dan juga akan sangat aman sekali. Tunggu saja semua pembalasan itu. Pembalasan ke-9.